Coba lihat. Rongpin. Wrong. Salah berarti ya. Salah. Itu salah. kan karena secara acak gitu kan. Iya. Coba iya. mungkin nggak? Ini kalau misalnya aku bilang, mungkin nggak password kita itu sama? Serius? Mungkin nggak? Nanya dulu. Kemungkinan bisa jadi sama. Tapi kalau memang betul-betul sama. Sekarang bayangin lagi ngetik. Bayangin aja lagi ngetik passwordnya. Oke. Kita coba ya. Oh my god! Amazing! How come? How could be? Itu kan kita pemanasan ya. Kanal ke kanal. Balik lagi ke kanal bersama aku Yan Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Iya. Selamat datang buat. Terima kasih. buat manggilnya apa nih? Koko, abang, langsung aja namanya Jeffrey atau siapa? Jeffrey aja ya. Gak pakai Wawuruntu ataupun apa apa ada ya. Belakangnya. Cuman Jeffrey aja dia. Jeffrey aja? Iya. Oh ada ajanya Enggak, ya? ada ajanya. Ya, selamat datang di Naira Studio Podcast. Oke, terima kasih. Ya, thank you for coming ya. Ini suatu ya kita bilang kehormatan lah ya. Di waktu sibuknya bisa menyempatkan diri hadir dan menerima undangan di kita karena kita penasaran ini Jeff tentang aktivitas kegiatannya. Sebenarnya seorang Jeffrey dengan nama channel YouTube, TikTok ya, TikTok, juga, Instagram itu justru nggak pakai nama Jeffrey ya? Nggak pakai nama Jeffrey malah. Nah, ini jadi penasaran nih, pakai J Extrada ya? Iya. Nah itu bisa diceritakan nggak sih? Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang Jeffrey ya, kalau di searching ya, Jeffrey banyak banget ya kan namanya Jeffrey. Bener ya? Ya betul, Jeffrey itu adalah salah satu nama pasaran. Kebetulan saya nggak ada nama belakang juga kan. Jadi nggak ada panjang-panjangnya. Nggak gitu. ada. Jadi paspor gimana jadinya? Jeffrey. Oh. Iya kan 2 kali kalau yang namanya satu. Iya. Jadi karena namanya cukup pasaran, saya mencari cara gimana supaya bisa untuk punya karakter sendiri gitu, biar beda gitu. Oh, sama berarti kita seide ini. Oh gitu ya? Iya. Kalau saya kan Yan Juna, Yan De Juna. Jadi kalau misalnya mau cari di Gemini AI, mau dicari di kita tahu lah Black Box AI, terus ya ChatGPT, Google akan muncul karena the one and only. Jadi all information about sebenarnya asli tapi dilincing-lincing sama aja. Tapi nggak jauh-jauh lah seperti itu. Juna juga sih panggilannya. Oke. Kalau saya tuh kebetulan kenapa setuju. Kenapa J Extrada itu sebenarnya dulu itu masih merasa keren-kerenan. Sebenarnya ya kan ada huruf X itu keren banget ya. Extrada itu X ya. Iya, lagi X ya. X keren itu kan. Jadi karena dari dulu tuh pas lagi SMA kalau nggak salah itu pertama kali untuk buat namanya. Aku mencari tahu tuh Strada itu artinya apa. Kalau Strada itu di bahasa Italia ada gitu, artinya jalan gitu. Berarti ini mungkin jalanku ya gitu. Jadi karena udah kebawa, orang juga udah pada kenal dengan J Extradanya, ya jadi nggak diganti habis itu. Tetap masih pakai sampai sekarang. Tapi ada artis Hollywood pakai nama Extrada. Apa? Eric Extrada. Oh iya ada ya. Dulu kalau ingat ada film Chip. Belum lahir. Beda generasi. Zaman TVRI Hitam Putih. Oke, kita lewatkan yang itu ya. Jadi udah tahu ini semuanya ya. Kenapa akhirnya nama beliau dikenal sebagai J Extrada gitu kan. Nah, kalau lihat dari ini apa akademisi ya? Jeffrey M. Psikologi ya, CHT ya gitu ya. Terus juga hipnoterapis dan mental. Sebenarnya akhirnya ingin dikenal sebagai siapa? Jadi saya coba untuk bikin 2 persona sebenarnya. Bukan panggilnya apa nih? Panggil Cik ya tadi. Boleh panggil Cik. Ya. Jadi saya panggil Datuk juga boleh. Datuk aja ya, biar keren kayaknya ya. Oke. Jadi metamorfosisnya gimana itu metamorfosisnya? Jadi gini, saya sebenarnya pengen buat 2 persona.
Tapi bukan berdua, bukan dua kepribadian itu ya, bukan ya. Kepribadian ganda, bukan. Jadi kenapa dua persona? Jadi kalau misalnya karena hobi saya itu salah satunya adalah melakukan sulap, apalagi genrenya itu mentalism. Itu salah satu hobi saat yang saya jalani sejak SMA, bahkan SMP malahan. Sampai sekarang. Nah, kebetulan itu, learning by doing atau belajar? Learning by doing. Awalnya learning by doing, otodidak gitu, belajar sendiri gitu kan. Nah, sampai sekarang jadi pengen dikenalnya itu Jack Strada itu adalah si mentalis. Mentalis Tapi atau magician itu, mentalis itu adalah salah satu genre di dalam dunia sulap, magic. Tapi dia yang melakukan mentalism. Nanti kita coba ya. Nanti akan makin diulik ke dalam nih karena terkait hal tersebut. Jadi kalau misalnya Jack Strada itu mentalis, si Jeffrey yang psikolog ini adalah seorang psikolog. Jadi personanya beda. Pengennya kayak gitu. Yang satu lebih ke entertain kali ya. Iya, satu lagi entertainment, satu lagi bersolusi dong. Akademisi, kasih insight gitu-gitu. Atau kasih solusi tadi tuh ya. Iya, salah satu. Tentang problematika hidup gue. Yang penting ujung-ujung orientasi apa? Cuan atau ujung-ujung orientasi dari dua itu cuan? Ya, pastinya kalau bekerja kan untuk mencari ini ya, penghasilan gitu kan. Kalau untuk salah satunya yang saya buat di TikTok dan Instagram itu salah satu pure saya ingin sharing apa yang bisa saya sharing, karena saya lihat banyak banget orang yang pintar banget, tahu punya ilmu, tapi nggak pernah pengen untuk men-sharing atau nggak tahu cara untuk men-sharing. Kebetulan saya punya background content creator, bisa memberikan lebih banyak impact gitu pengennya. Edukasi ya? Ya, edukasi. Nambah lagi tuh 3 jadinya. Ya itu udah digabungin ke Jeffrey-nya lah ya. Ya, content creator-nya juga, psikolog juga, sama tadi mentalis ya. Iya. Jadi udah masing-masing punya masanya sendiri-sendiri nih? Iya, mereka punya masa yang masing-masing. Kebetulan kalaupun bisa digabung, karena mentalism ini kan dia berkaitan dengan ilusi di pikiran. Nah, psikologi kan belajar tentang pikiran dan perilaku. Ya. Kebetulan bisa ada suatu cara untuk menggabunginnya. Ada titik Ada titik penuhnya. Jadi mungkin kayak di pas lagi kasih talk show atau kasih seminar gitu, itu bisa kayak salah satu bagian dari ice breakingnya, atau memberikan gambaran contoh misalnya dengan menggunakan sulap karena lebih visual, lebih. Nanti bisa juga bisa kita coba. Wah, luar biasa loh ya. Nanti kita mau praktek ya. Tapi gimana cara ngatur di sosial media yang sendiri? Biasanya kan orang fokusnya ke satu hal ya. Makanya kita bilang tadi udah nyebutin content creator soalnya kan, untuk satu tema gitu kan. Nah, dengan dua bidang dan talent yang dimiliki, ngebaginya gimana di sosial media? Dua HP dengan nama yang berbeda-beda tadi atau gimana? Jadi kebetulan kalau di Instagram itu karena memang backgroundnya udah ada sulap dari awal, itu dimasukin lagi ke psikologinya. Jadi ada gabungan lah. Ya di situ lebih ke CV lah kalau misalnya saya bilang tuh di Instagram. Tapi kebetulan di TikTok ini saya kan baru buat tuh. TikTok ini saya baru banget buat. Sama kita ya? Iya sama ya. Saya baru mulai juga TikTok nih. Baru mulai bertobat 2025. Saya bilang ke semuanya tobat nasuha. Orang pada heran kenapa dibilang tobat nasuha. Karena saya fokusnya selama ini ke Facebook aja. Karena lebih intimate ya kalau saya di sosial medianya. Ya. Karena dari dulu kan dia udah lama ya. Ya, karena saya kan orang lama ya. Jadi makanya kadang terbentuk sama orang kalau ya aku mainnya nggak di Facebook, di Instagram. Oh, Instagram ya gitu loh. Kan padahal di Facebook menurut saya lebih banyak menu dan apa yang mau bisa diperbuat ya. Kayak Pinterest kan cuma nanya dari Facebook, Instagram kan nggak buat kan. Nggak ada sih. Jadi kayak betul bicara tentang promosi dan segala macamnya seperti itu. Nah terus ini yang sesuatu yang unik ini ya. Jago debat. Oke. Serius deh. Tapi kita jangan debat di sini ya. Beda platform ya. Itu gimana ceritanya? Itu kebetulan pas lagi kuliah. Jadi pas lagi dari SMA 3 saya diajak untuk ikut lomba debat. SMA 3? Ya, awalnya itu antar sekolah. Lomba debat bahasa Inggris. Wow. Jadi antar sekolah. Saya kan nggak ada background di situ. Kebetulan yang saya lawan itu juga orang-orang yang di sekolahnya mereka ada ekskul khusus untuk debat. Di sekolah saya nggak ada, ya kan? Di SMA 3. Di SMA
di SMA kelas 3. Oh kelas 3 SMA Iya, tadi bukan- SMA 3 bukan oke SMA oke. 3. Sorry ya. Diralat. Oke, jadi kebetulan sejak saat itu saya merasa tertarik gitu. Kayak kita bisa ngasih opini gitu kan. Kita bisa punya waktu 7 menit untuk ngobrol tentang apa yang kita pikirkan. In gitu. English? In English. Setelah itu pas kuliah, ternyata kebetulan saya kuliah boleh nyebut nih di mana? Gak apa-apa. Oh iya, oke. Pasti nyebanya musuh kan? Hah? Diusuh bukan? Iya di USU. Tahu aja ya. Nebaknya mau diusuh. Ternyata benar diusuh. Oke. Jadi pas di USU itu kebetulan ada yang namanya USD, USU Society for Debating. Jadi itu adalah UKM khusus mahasiswa. Ya. Jadi kita di situ saya mulai ikut rutin gitu tiap hari latihan. Kalau lagi ada lomba sampai tengah malam gitu baru pulang gitu. Ya. Bentar ya, kasih tau dulu ya, UKM ini bukan usaha kecil menengah Oh ya. bukan, unit kegiatan Unit mahasiswa. kegiatan mahasiswa. Ini harus juga semuanya paham ya. Iya. Oke, jadi ya semenjak saat itu saya tertarik sama dunia debat, ya saya jalankan lah semasa perkuliahan gitu. So your English so clear lah ya. Ya, I would say so-so. Maybe we change our conversation in English maybe. kan Dan Indonesia dan Malay ya. Enggak lah, itu lain lagi lah ya. Lain lagi ya, Nanti mungkin. pada nggak ngerti kita ngomong bahasa Inggris. Ih, sombong loh ya. Nah, terus sejarah yang tadi disebutkan ya dari kecil ya. Ya, SMP bahkan ya. ya SMP. Belajar sulap. Itu apa? Kan banyak kartuka atau apakah sampai akhirnya bermetamorfosis Ke sekarang mentalism. ke mentalism. Bisa cerita nggak sih? Kalau di Penasaran dunia, jadinya. kalau di dunia sulap itu basicnya itu ada beberapa. Ya, yang paling umum itu adalah kartu, koin, ya, tali. Itu adalah properti-properti yang biasa dipakai untuk main sulap pas awal-awal belajar. Nah, pastinya awal-awal belajar kita belajarnya sleight of hand, kecepatan tangan. Nah, itu skillnya di situ. Nah, pelan-pelan saya coba untuk mendalami yang namanya mentalism karena kebetulan kemarin kuliahnya di psikologi kan. Ini kok ada ya yang seni sulap tapi bukan ilusi mata, bukan silap mata kalau ini bahasanya kan. Artinya bukan lagi ke fenomena ngebohong-ngebohongin gitu ya. Bukan maksudnya bukan kecepatan gitu, bukan ilusi yang kita lihat di mata gitu ya. Tapi ternyata ilusinya itu ada di kepala kita gitu. Itu menarik gitu. Nah, sejak saat itulah saya mulai mendalami yang namanya seni mentalism itu. Itu pas lagi kuliah itu. Kuliah Di S1. kuliahnya. Iya, pas kuliah S1 akhir-akhir. Dan itu belajar sendiri juga lagi kah atau akhirnya belajar ada mentoring? Saya belajar sendiri, tapi kebetulan ada juga pesulap-pesulap senior, yang mentalis senior itu saya tanya-tanya juga gitu. Tanya pendapatnya gimana, pandangannya bertukar pikiran gitu. Di Medan juga kah atau di luar kota Medan? Ada yang di luar kota Medan, ada yang kalau di Medan jarang sih ada. Cuman kebanyakan itu di luar kota Medan ya, di luar kota Medan. Di kota Medan ada, cuman lebih ke teman bertukar pikiran. Komunitasnya banyak gak sih, Cip? Kalau untuk magician, mentalism tadi? Kalau di magician Medan? sendiri ada satu komunitas, kalau mentalis juga ada satu komunitas. Cuman untuk saat ini mungkin jarang aktif gitu. Kalau maksudnya kalau dibilang tuh lebih ke sekali-sekali aja gitu ngumpul. Gitu. Oh sekali, nggak iya. dibuat memang di Nggak, mana rutin. kumpul. Karena udah jarang banget. Akhirnya ya show lah segala macam tuh kayak. Nah, kalau kebetulan tuh kenapa saya bilang fenomenanya berkurang? Karena kemungkinan karena ada dampak dari COVID ya. Jadi COVID itu bikin acara-acara yang bertemu orang itu berkurang kan. Tapi sekarang kan udah enggak. Sekarang udah enggak. Cuman karena itu dia berdampak ke komunitasnya. Jadi komunitasnya itu pas masa COVID tuh bener-bener kayak kosong gitu. Nggak ngapa-ngapain. Karena kita nggak ada job juga, nggak ada Bukannya harusnya lebih kreatif ya. Kita di rumah buat video, akhirnya bisa di situ narik minat supaya orang Karena kalau akhirnya. sulap itu bagusnya itu ketika ketemu sama orang. Ya, dan bohongnya itu nggak tahu ya, sorry ya, Iya, karena iya, memang iya. kalau saya Iya, melihatnya memang. sulap itu kayak ngebohongin Sulapnya ya. orang gitu, karena pasti ya orang ya akhirnya kan ada banyak yang buat ini sebenarnya teknik trik gitu kan, Iya, iya. segampang maksudnya nggak sesulit seperti yang karena lu aja nggak paham gitu Iya. kan, seperti itu. Nah balik lagi ya bicara Iya. tentang awal muasal akhirnya nyetuskan diri jadi mentalis. Ada nggak sih sosok awalnya, sosok idola gitu loh. Dan awalnya kenapa sih gitu loh? Nggak semua orang itu tertarik. Oke. Penasaran di situ masih ya? Sosok mentalism itu mau yang di luar negeri atau dalam negeri? Dua-dua juga boleh lah. Oke. David Copperfield ya. Kalau David Copperfield itu lebih ke ilusionis.
Oh itu beda lagi? Beda lagi genrenya. Wah. Genrenya banyak. Ada kalau genre itu ada fakir magic, illusionist, close up magician, ada mentalism, beda banget. Nah, kalau yang di luar negeri itu ada namanya Darren Brown. Jadi kalau misalnya di searching, dia sampai sekarang itu masih bikin show tunggal di teater dan selalu penuh. Wow. Sampai sekarang. Cita-cita dong pengen Kita gitu pengen ya. banget. Jadi dia itu keren banget konsepnya itu. Ya itu salah satu inspirasi saya. Kalau di dalam negeri pastinya master mentalis itu si Deddy Corbuzier. Belum masih ya? Sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak. Kalau di dalam negeri ya itu maksudnya dulu kan inspirasinya itu. Ya, gitu. Pernah bertemu dengan yang lokal lah ya, kita bilang. Deddy Corbuzier udah pernah ketemu? Kebetulan kemarin pas lagi ada kompetisi ya talent show. Oh iya, yang di salah satu TV swasta ya. Iya. Kita sebutnya namanya GTV ya. Global TV ya. Di Trans TV. Kalau Global TV beda lagi. Oh beda lagi. Berarti lagi. dua TV nih. Sebenarnya kalau untuk TV 3 kemarin. Wow. Yang pertama itu yang jumpa Deddy Corbuzier pertama kali di Indosiar. Yang waktu ikut lombanya dia jadi juri. Iya, dia jadi ini konsepnya bukan lomba, lebih ke gimana itu? kalau konsepnya itu kalau di luar negeri namanya full as ya. Tujuannya adalah gimana caranya mentalism kita atau sulap kita itu bisa nggak menipu Deddy Corbuzier. Itu konsepnya. Oh begitu. Magic Comic itu namanya, Magic Comic ya kan. Jadi Deddy Corbuzier jadi salah satu judge-nya, ya kan. Terus kita perform. Kalau dia tahu, ya udah gitu aja gitu. Cuman kalau dia nggak tahu, kita dapat hadiah gitu. Sempat ada yang mengecoh. Ada beliau. juga. Enggak, pengalaman kemarin? Oh kemarin saya nggak. Kebetulan tipis lah. Maksudnya dia tahu satu hal gitu ya dari beberapa hal yang saya lakukan. Ya itu udah hitungannya nggak ngefull. Sebegitu mereka sangat paham. Padahal kita sudah aslinya buat formula sendiri, ya belajar sendiri. Mereka berarti udah benar pakar ya? Karena kan basicnya itu sama sebenarnya. Yang kita pelajari itu sama basicnya. Cuman variasinya yang kita ubah. Ya mungkin ada yang baru original ya itu tetap ada kan. Cuman biasanya basicnya itu tetap sama. Itu yang mungkin dia udah kuasai gitu. Yang itu yang mana yang The Great Magician itu yang mana? Itu Magic Comic kan. Setelah itu baru ke Great Magician itu yang di GTV. Oh GTV. Ya kalau itu kebetulan jurinya itu Demian kemarin. Oh Demian juga dari Medan itu loh. Secret Diana siapa? Demian bukan ya? Siapa? Rafael yang dari Medan ya? Rafael. Yang kartu ya? Romi Rafael. Romi Rafael itu ya? Oh bukan, itu Jakarta. Oh itu Jakarta. Semua Jakarta semua. Oh semua Jakarta ya? Iya rata-rata kalau komunitasnya lebih besar di Jakarta karena memang pesulapnya lebih banyak di situ. Nah Jabir sendiri nggak minat untuk move from Medan to Jakarta? Mungkin ada kepikiran ke situ, cuman sekarang lagi bangun ini ya, Komunitas? Bukan komunitas sih, maksudnya bangun branding dia di Medan masih. Ya. Gimana antusias orang-orang Medan terhadap tadi magician, dunia sulap, segala macam jauh ini? Tetap ada sih, cuman ya memang kalah antusias dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan satu jalan itu, satu gedung malahan itu ada banyak perusahaan, ya kan. Setiap perusahaan itu rata-rata udah pasti ada event, ya kan. Jadi kalau di pusat Jakarta itu tiap hari itu bisa aja ada acara. Kamu benar sekali Jeb. Iya kan ya. Sebagai orang yang pernah kerja di Jakarta selama 5 tahun. Kerjanya di City Lab lantai 42. Juga ya, naik Ya kebayang kan satu gedung itu kan banyak. Banyak. Perusahaan kanan kiri. Iya, ya, makanya. Pencet bel yang ini lift sini keluar sebelah sana naik ke lantai berapa gitu. Iya. Setuju sih ya. Segitunya sih memang ya. Yuk kita pindah ke Jakarta. Ayo. Jadi diajak ya pindah. Enggak, karena gini, saya juga tahu dunia magician ini selama saya waktu tinggal di Bali. Oh gitu. Lebih sangat lagi kan. Jadi memang pertunjukan ya kita nggak bisa dibilang klub aja, tapi kan sana ada kafe dan segala macam. Memang antusiasnya luar biasa. Apalagi orang banyak bule-bule dan itu kan? jadi daya tarik. Memang yang disiapkan sama kafe, restoran untuk kasih entertain to audience and guest ya. Karena itu memang di sana kan jadi komoditas. Iya, udah wisatanya memang udah mereka perlu entertainment gitu. Medan kapan ya? Ya, mudah-mudahan lah secepatnya. Udah 2025 nih loh ya. Oh ya nggak lupa juga kita mengucapkan selamat tahun baru ya Selamat 2025 Masehi. Semoga ini tahun yang gemilang ya. Untuk semua orang ya. Ya. Tetap awet muda ya dengan ya be positif. Iya, be positif. Iya. Senyum terus. Iya harus dong ya kan. Ya
Ini cerita tentang magician. Tadi Ilusionis, Ilusionis, sampai susah nyebutnya ya, mentalis. Ya, ada sekolahnya nggak sih kalau di Medan yang saya pengen tanyakan, atau nggak kepengen juga kalau misalnya nggak ada jadi buat juga kan cuan lagi. belum ada sekolahnya sampai sekarang sih, belum ada ya sekolahnya. Paling kalau orang mau untuk belajar itu bisa kayak private gitu. Jadi ngundangnya orang sudah tahu, paham gitu. Biasanya kayak gitu. Dan jadi menyediakan jasa itu juga. Ya, sekarang juga ada sih, kayak lagi ngajarin juga. Artinya buka praktek. Buka private lah ya istilahnya. Kalau praktek beda lagi ya. Pokoknya jangan pasang pelang aja Jeb di depan rumah. Apa tuh Pelang pelangnya? ajak. Oh ya, pasang di depan itu ya. Kayak dokter-dokter gigi teman-teman saya itu kan. Kemarin scaling gigi ya kan. Nanya, lah mana pelang praktek lo? Gak pasang, gue jawab nama. Pajak. Malahan banyak yang sampai pakai itu ya, apa? Spanduk aja. Iya. Oh, tahu juga ya? Ada juga iya, kayak gitu. Saya tahu Kayak juga gitu. ada teman-teman gitu. Ampun ya sekarang gitu Iya, ya. ngeri. Ya, kalau pesulap sendiri kenain pajak gak sih? Ya, Awas tuh. karena kita kebetulan nggak ada yang pasang-pasang gitu ya, nggak ada sih. Tapi kalau lagi ngisi hiburan segala macam ada dari IO mengenakan pajak. Jadi cerita tentang pajak ini ya. Ada aja sih, ya. ada. Tergantung siapa yang hire. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan biasanya tetap kena pajak gitu ya, karena dia event besar dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya undang personal gitu, kayak ke nikahan, ke acara Sweet Seventeen, ke acara gathering yang bukan perusahaan yang benar-benar besar atau ini nggak ada pajaknya. Rutin dapat ada tawaran terus ngisi acara-acara family gathering. Family gathering ada juga lah ya. Company gathering sering. Ada juga, ada aja lah, tetap ada aja. Cuman ya memang nggak bisa diprediksi. Kadang ada bulan ramenya, kayak satu bulan tuh banyak gitu. Terus tiba-tiba ada bulan yang agak sepinya gitu. Yang bulan ramenya kemarin tahun baru ada. Iya, tahun baru ada. Ada. Tahun baru ada. Kemarin nampil di mana? Biasa kalau di Enggak kemarin. Tahun baru. tahun baru, Nah, tahun baru di 2024 kemarin. Le Polonia Hotel. Oh, Le Polonia. Iya. Mereka ada bikin event, kumpul di tengah gitu. Ya di situ mereka ada DJ, ada dancer, ada sulapnya juga. Pokoknya di countdown-nya itu lah ya. Di countdown-nya. sela-selanya itu menjelang countdown itu ngisi acara ya. Biasa mudah-mudahan kalau tahun baru itu selalu ada. Mudah-mudahan. Kalau untuk yang 2025 udah mulai ada bookingan masuk? Udah ada, cuman bukan untuk yang tahun baru. Jadi kayak acara-acara kayak akhir bulan ini gitu, kayak hari besar misalnya Imlek kan nanti ada. Oh bentar lagi ya, tanggal 24 ya? 23 atau 24 ya? Enggak tahu Jeb. Harus lihat kalender lagi. Seru ya. Seru percakapan kita terkait dengan ya magician ya. Jadi ini harus paham benar nih ya, khususnya warga Kota Medan dan sekitarnya ya, Binjai, Deli Serdang sama kita sedang berdagang ya. Jadi ada nih kita anggap nih anak muda lah ya yang memang punya hobi unik ya, dan memang ini perlu talent yang memang ya nggak dibilang ecek-ecek lah ya, karena ini harus profesional kan soalnya kan. Iya. Ya, Jeffrey yang ingin dikenalnya dua personal sebagai magician juga sebagai psikolog juga ya. Iya. Mahal nggak sih Jeff kalau misalnya nge-booking Jeffrey? Ya enggak lah. Hitungan per jam atau sampai semuanya puas? Tergantung. Jadi kita tetap ada satu, dia bisa dari hitungannya dari per sesi ya. Kalau misalnya kita perform, apakah panggung kah atau dia performnya ada dibagi-bagi. Jadi kalau di panggung ya kita di stage-nya aja. Cuman ada juga yang kita mingling namanya. Mingling itu table hopping. Okay. Jadi pindah meja. Misalnya kalau di cafe gitu ya, pindah meja. Kita hibur meja ini, hibur meja ini gitu. Terus juga ada kombinasinya. Terus bisa juga dia lebih ke custom. Jadi event gathering, tapi saya maunya bisa nggak nanti di akhir itu logo kita keluar gitu, tulisan nama perusahaannya gitu. Bisa kayak gitu. Karena kan mentalism ini lebih ke gimana caranya kita bikin itu personal. Kalau sulap kan mungkin ada banyak kan, dia lebih ke template ya, kayak gini, ini nanti muncul ini gitu, hilangin ini gitu. Kalau kita mentalism itu dia lebih ke personal. Jadi kita bangun emosinya di situ gitu. Nah, itulah paling pembagiannya seperti itu gitu. Jadi tergantung eventnya, tergantung
lama durasinya ya kita bisa diskusi dulu. Rata-rata berapa? 5 jutaan, 10 jutaan, 2 digit. Mungkin nggak disebutin di sini ya. Ya kali aja ternyata ya profesi sebagai magician ini sangat-sangat ya menggiurkan gitu kan. Jadi kan tadi ada alasan orang untuk akhirnya mau belajar. Betul. Ya ada tergantung. atau ya akhirnya kesempatan untuk buka sekolahnya. Tergantung jam terbang sih sebenarnya. Kalau misalnya kita memang udah ada lama di situ, CV kita juga udah bagus gitu. Jadi orang juga nggak ragu untuk ini pesan gitu. Bisa aja 2 digit, bisa sampai kok bisa. Walaupun 1 digit, tapi kalau tiap hari perform juga kan lumayan gitu. Hitungannya kayak gitu. Iya benar. MC aja sih ya alhamdulillah ya. Ya kalau Banyak ya, memang Pak. rutin ya seminggu Iyalah. sekali. Pasti dapatnya juga pasti 2 digit, 3 digit juga kan di akhirnya sebulannya. Sebulannya, Iya, sebulannya. dikali-kali berapa kali Ditambah-tambah. penampilan itu gitu kan. Ya punya tim sendiri nggak sih? Punya ada saya lebih ke road manager, ada bawa kan. Terus juga ada nanti kalau misalnya eventnya lebih gede ya kita butuh lebih banyak orang gitu kan. Wah makin nambah lagi dong itu yang tadi itu ya. Iya, itu Angkanya nambah lagi. tadi itu ya. Angkanya pasti nambah lagi. Karena kan Oke. persiapannya satu kan, transportasi, akomodasi gitu. Terus juga belum lagi alat sulap ini mahal ya. Oh, Mahal kalau propertinya. pesan dulu Konsepnya. online atau di sini Kita ada harus juga? custom. Jadi kan kita Oh. ya kalau misalnya di eventnya custom kita harus custom barang-barangnya. Kita harus propertinya kita pas custom kan. Terus juga ya kita banyak kan nggak diproduksi di sini gitu. Misalnya dari luar. Itu kan ada alatnya juga, ada apanya. Ya pasti belajarnya juga kan bertahun-tahun. Belajarnya itu kalau kita nyari materinya karena kita nggak ada di Indonesia materinya. Kebanyakan dari luar kan. Itu mahal banget gitu. Untuk lecture-nya aja dari online itu juga mahal banget. Jadi ya salah satunya di situ. Latihan-latihan sendiri ya sampai akhirnya terbiasa ya. Ya belajarnya, nyari idenya dan lain sebagainya. Biar smooth banget dia nggak kayak kentara kali. Ya kalau itu yang ini sleight of hand kecepatan tangan. Kalau mentalism itu lebih ke kita bikin skripnya lagi. Kita harus latihan stagingnya lagi. Propertinya di mana. Nggak pernah ada perasaan jantungan kalau misalnya ternyata hasilnya nggak sesuai gitu gimana? Tetap ada. Ada Itu setiap perform itu tetap jantungan tetap ada. Seberapa sering tepatnya sama tidak tepatnya terjadi pada saat lagi mentalis itu loh kan nebak-nebak seperti apa? Ya pastinya lebih sering tepatnya lah ya. Cuman kalaupun dia tidak tepat, tidak sesuai dengan ekspektasi, kita selalu harus ada way out, jalan keluarnya. Kira-kira nih dibawanya kemana gitu alurnya. Jadi jangan sampai orang kayak nganggapnya kalau gagal udah diem gitu, gak ngapa-ngapain. Kan kasihan yang udah klien kita ya, yang udah manggil kita gitu. Jadi tetap harus berhasil di mata mereka, walaupun nggak sesuai ekspektasi kita 100%. Jadi misalnya 85%, ya udah 15% lagi kita udah harus jalan keluarnya gimana ya supaya terlihat berhasil kita. Tetap harus ada. Kalau kita ya ini nggak tahu ya apakah semua yang menyaksikan percakapan kita di Nail Studio Podcast ini tahu udah pernah lihat cuplikan-cuplikan yang dibuat Jeffrey ya. Ya. Itu ada yang bantu nge-create sendiri atau yang ada kata-kata muncul? Karena itu Jeffrey salah satu di konten itu kan nunjuk keluar angka-angka Oh, itu. yang di TikTok gitu nah, ya? yang di TikTok itu, Ah, itu iya. buat sendiri kan ada tim kah? Kebetulan saya yang edit sendiri. Kebanyakan saya yang Sendiri. edit sendiri. Tapi kalau misalnya kayak konten-konten seperti video, sulap, dan maksudnya yang ngedit videonya, gabung-gabungnya itu juga saya ada tim saya yang bantu. Oh ada untuk bantu edit. tim tadi juga ya. Iya. Mereka dibayar semua? Ya, jadi kebetulan kalau TikTok ya kebanyakan saya bikin sendiri semua. Oh punya keahlian ya untuk ngedit video ya? Ya mudah-mudahan masih bisa ngedit gitu masih bisa. Bisa pakai platform apa? Ya, Pakai CapCut. platformnya? Biasa CapCut. karena lebih gampang. Atau dari CapCut yang pro ya? iya. Enggak, ini ngasih tahu aja semua yang nonton. Karena fiturnya lebih bagus. Kalau sekarang kan CapCut udah nggak bisa ya, yang biasa ya. Ya, Katanya. dia harus pro Harus yang sekarang. pro kan. Bayar lah yang 100 ribuan sebulan itu. Yang 500 ribuan pokoknya gitulah. Ambil yang ini aja yang bulanan lah. Kalau Kalau misalnya memang nggak memang, kebutuhan, iya. tapi kalau misalnya jadi kebutuhan memang jadi konten Itu kreator. bagus ya soalnya. Terusnya memang ya Worth it harus lah, worth it. Worth it Kalau lah. misalnya dipakai terus ya, itu worth it. Apalagi kalau sekarang kan TikTok itu saya lagi mindsetnya adalah kalau bisa 1 hari 2 konten gitu. Oh gitu ya? Ngejar karena
ibaratnya kalau TikTok tuh kita kayak nebar jaring ya. Ibaratnya mana yang kontennya yang memang lagi naik gitu ya, yang bisa orang suka ya di situ gitu kan. Kesempatan JP sebenarnya lebih besar kalau di TikTok itu, karena kan bisa live terus kan, magic buat segala macam. Iya, Kan butuh jam tayangnya panjang tuh. Tapi kebetulan kalau di 3 TikTok jam tuh. fokusnya memang lebih ke psikologi. Jadi kok walaupun live ya lebih ke sesi konseling, coaching gitu. Orang pengennya karirnya seperti apa gitu-gitu lah. Kan banyak yang seperti itu ya. Pengen belajar tentang cara supaya tenang gitu gimana gitu-gitu. Confident gimana. Paling kayak gitu. Kalau di TikTok itu fokusnya. Oh, di TikTok khusus buat yang tadi ya, lebih ke mental, lebih ke psikolog ya. Tapi kalau yang di Instagram baru campur. Oh, sudah buat seperti itu ya. Jadi bukan tadi nambah lagi yang satu lagi, buat lagi akun baru buat yang mentalis batu sulap belum, TikTok nggak ya? Belum ada sih kepikiran, cuman mungkin lah, nggak tahu ya ke depannya. Cuman kalau untuk sekarang fokusnya memang kalau bisa fokus dulu gitu di satu ini dulu gitu psikologi. Ini kita boleh praktek ini? Praktek ya, momen-momen praktek ini. Pengen nunjukin kemampuan dari seorang Jeffrey. Biasa enaknya apa nih kalau kita mau kasih ke penonton? Oke. Karena jadi gini, coba ya. Ya minum kita dulu. Kita dulu lah. Minum dulu ya, dulu. Oke. Minum dulu ya, Bang. Kita coba yang mungkin lebih sederhana aja, yang simpel. HP ada bawa? Oh ada dong. Ada. Nggak bisa hidup tanpa HP. Nggak mungkin nggak bawa. Nggak mungkin. Nggak punya pasangan asal punya HP ya. Jadi ya nggak peduli juga sih. Jadi yang penting selama ada HP, nggak punya pasangan, it doesn't matter. It doesn't matter ya. Karena semuanya udah ada di sini. Ya nggak ada TV, yang penting ada HP ada ya. HP bisa nonton ya. Pokoknya HP ini pokoknya soulmate lah ya. Soulmate. Cuma ke kuburan aja dia nanti nggak ikut juga. Mungkin boleh taruh sini dulu. Oh, taruh dulu. Ya, taruh dulu. Oh, jadi gini, setiap orang itu punya kepribadian yang beda-beda. Ya, kita percaya sama situ ya. Sigmund Freud kan. Iya, semua orang punya karena kepribadian itu digambarkan dari mungkin keluarganya, dari masa kecilnya dan lain sebagainya. Pengalaman juga, turunan juga. Ya. Oke, jadi kita pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu sebelum kita naik. Ini pakai link-link lapangan. Di sini aja, pemanasan pikiran. Oh, pemanasan pikiran. Iya, pemanasan pikiran, oke. Jadi ternyata ini bisa melibatkan penonton juga kan nih? Boleh, ini lebih ke ini sih. Oh, kita Cuma aja. nanti kalau mau coba mereka boleh aja gitu. Boleh ya. Tapi kalau coba-coba yang seperti ini ya. Jadi pemikiran kita itu digambarkan dari cara kita membuat hal dalam hidup kita. Salah satunya adalah password. Ada password di HP? Ada. Pasti Pakai dong. angka atau angka. Pola? Oke. Karena beda tuh. Kalau orang yang angka dan orang yang pola itu beda. Sisi artistik di pola itu lebih sebenarnya gini, dia angka, bukan, sebenarnya huruf, ya, huruf. Tapi ada kan jadinya angka yang keluar. Huruf jadi angka, maksudnya ya. Kan kan kita lihat itu kan di pola. Ya kan ada dia angka, yang tarik garis atau yang boleh ada angka, ada tulisannya kan. Oh ini angka aja? Itu angka. Angka aja. Oh. Ya kan angka aja. Kan enggak, maksudnya kayak kita di bank itu kan ada kan? Kan iya. Ada huruf dan juga, ya itu. Jadi kan enggak kan? Cuma ini di sini enggak. Angka aja, okay. Kalau di HP memang enggak ada huruf, angka, ada angka semua. Tapi ada juga yang pola kan? Oh iya, yang pola yang garis-garis itu. Z, haha gitu ya. Itu ini orang biasa itu orang yang artistik biasa ya punya ini. Tapi mungkin Datuk ini lebih ke yang orang yang logis berpikirnya. Ya kan? Mungkin ada sisi artistik ya. Laki. Kalau cewek baru perasaan gitu. Iya, enggak, tapi yang bisa dibuktikan rata-rata memang cewek yang suka yang sak-sak pola-pola gitu. Ya. Iya. Ada juga sih ya, memang bisa sih. Jadi gini, bisa nggak dengan melihat Jeffrey, dengan melihat saya, itu bisa tahu nggak kira-kira Jeffrey ini orangnya seperti apa? Bisa nggak? Bisa ya, langsung bisa ya. Oke, kita coba kayak gini. Ini passwordnya. Ada 6 angka. Password Datuk ada berapa? Sama 6. Oke. Boleh dipegang? Ya. Oh, pegang. Pegang dulu ya. Terus boleh diketikin kira-kira nih. Random aja ya, nggak usah pakai feeling dulu. Random aja. Ketikin 6 digit angka. Bebas. Bisa kembar? Boleh kembar. Apa aja angka? 6 ya? Iya, 6. Random aja ya tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bukan sulap, bukan sihir ya. Ini magic bukan. ya, tapi Bukan. bisa dibuktikan ya. Bukan. Oke. Gimana tadi? Gak apa, ketik aja. Enggak, Random enggak. aja. Oke. Oke, coba tekan oke. Oke. Bener nggak? Bisa kebuka nggak? Coba lihat. Wrong pin. Oh, wrong. Salah berarti ya. Salah. Itu salah. kan karena secara acak gitu kan. Iya. Coba, iya. mungkin nggak? Ini kalau misalnya aku bilang, mungkin nggak password kita itu sama? Ah, serius? Mungkin nggak? Nanya dulu. Kemungkinan bisa jadi sama. Tapi kalau memang betul-betul sama, wow! Aneh banget ya? Wow! Ini serius. Oke, coba dimasukin. Tapi jangan dibilang. Jangan dibilang, ntar ini sponsor semua ya, akun bank yang miliaran rupiah itu nanti kemana? Bahaya. Tulis aja dulu, coba aja dulu. Sama nggak? Jadi saya ketika Passwordnya. password yang di HP. Aduh, kok jadi jantungan ya? Tapi jangan tekan oke dulu. Hah? Jangan tekan oke dulu. Oke. Jangan oke. Udah. Oke, udah. Tekan oke. Ah, oke. Bener nggak? Masih wrong pin. Oh, wrong pin. Ya, syukurlah ya. Karena kepribadian kita beda. Oh. Ya kan, karena tiap orang itu kan punya. Ini bukan ngeles ya? Bukan kelas. Oke. Tapi karena memang kepribadian kita. Tapi kalau sama keren ya. Oh, itu luar biasa Saya lah ya. tunjukin, coba saya tunjukin. Tadi Oke, maaf. password saya sebenarnya sesimpel ini. Saya orangnya nggak suka yang repot, saya orangnya praktis ya. Tadi mikirnya juga begitu Iya. ya, Jadi saya angkanya sama semua. 1 0 0 0 0 0 6 kali. Udah. Oke tuh kebuka. Oh, Ya kan? Oke. Nah, password saya itu sesimpel itu gitu. Jadi kita dengan melihat password orang, kita bisa tahu kayak ini gambarannya, tapi saya ganti dulu ya. Dia udah pada tahu. Aduh, kami loh miliaran rupiah loh isi akun bank kami. Gitu ya. Ya kan aja lah. Gini. Kita coba, kalau tadi kan nggak bisa ya. Kita coba, saya akan coba baca kepribadian dari Datuk. Oke, dari Datuk ini gimana orangnya dan lain sebagainya gitu. Kita akan coba untuk buka HP Datuk dengan passwordnya gitu. Sekarang Datuk bayangin, ya sebutin aja angka dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba. Sebutin. Iya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, angka pertama itu 7 ya. Oke, selanjutnya sebutin lagi ulang dari 9 sampai 0. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Oke. 2 ya. Oke. Gampangnya adalah terkadang kepribadian kita itu menggambarkan diri kita gitu ya. Jadi sekarang tangannya boleh kayak gini, Tangan kiri atau kanan? bebas. Oke. Ini aja, oke. Jangan berefleks ya, jangan ada ekspresi apapun ya. Nah. 0 1 2 3 4 5 6. Oke. Sekarang bayangin lagi ngetik. Bayangin aja lagi ngetik pas. Oke. Kita coba ya. Oh my god! Amazing! How come? How could be? Itu kan kita pemanasan ya. Kita pemanasan, kita coba yang lebih serius ini loh. Ini bukan ada tuyul-tuyul, jin-jin, apa ini iblis-iblis atau setan apa-apa. Kamu jangan bawa ini ya, bawa. Saya lihat dulu kanan kiri kamu ya, ada janjin-janjin nggak sih? Serius, Jeb. Gini. Oh my god, ini serius loh, boy. Hey, yang nonton ya, ini serius loh. Kayaknya harus diganti deh. Nama passwordnya. Serius, Jeb. Ini beneran loh, gak bohong loh. Kita nggak ada di awal tadi nggak ada briefing janjian. Terus harus ngasih tahu nanti apa, Cikgu ya Datuk passwordnya biar nanti aku bisa. Kita coba yang lebih susah ya. Ekstrim. Kita lebih coba yang susah. Penasaran deh. Ada penasaran gak sih kalian? Karena tuh kanal. Oh, berarti lagi pada fokus ya, kira pada cengang-cengang. Gimana Jeb? Biasanya buka kayak website apa gitu-gitu, searchingnya biasa dari mana? Google ya. Dari Chrome nggak? Chrome ya, oke. Enggak. Chrome enggak? Ke Google aja langsung. Di Google aja langsung. Oke. Kita coba buka dari Google ya. Jeff ada minta Datuk untuk mikirin dulu ya. Kira-kira kalau misalnya nih Datuk, ini tunggu, aku searching aja dulu ya. Oke, ini aku searching, aku taruh di sini. Nggak aku pegang. Kira-kira ketika Datuk nih mau belanja,
belanja aja nih, anggap ya mau belanja online. Ya. Ada banyak banget produk ya yang bisa dibeli. Tapi sekarang pikirkan satu produk. Udah. Gini, kalau bisa produknya jangan yang mudah gitu. Maksudnya yang gampang orang pikirkan, misalnya kayak tas itu ya udah biasa. Enggak. Tadi nggak mikir tas lah. Okay. Ini yang susah. Oke, ada. Ada. Oke, ada ya. Ada. Sekarang kasih warna sama produknya. Bisa nggak dikasih warna? Misalnya nih, contoh tadi tas pink gitu misalnya. Tapi yang random warnanya. Tunggu, ini masih bisa kasih sebenarnya Udah nggak bisa kasih warna ya? dia tapi bukan warna yang merah, kuning, hijau, biru gitu nggak sih? Oh, Karena bisa dia kan kayak dikasih- sesuatu yang kayak benda gitu loh. Oh, oke. Tapi random bendanya. Nggak mungkin Jeff tahu nih. Ya pasti akan tahu. Pasti akan tahu. Susah nggak? Sepertinya akan susah nyebutnya kalau nggak tahu istilahnya. Ayo. Oke. Yang pada tahu nggak orang-orang di rumah? Sepertinya istilahnya? tahu. Harusnya sih tahu ya. Oke. Jeff nggak mungkin ganti lagi kan? Udah ada searching di situ, ya kan? Sebelum bahkan Datuk mikir apa gitu kan? Boleh nggak disebutin biar orang tahu? Nanti gagal nih Jeb. Nggak apa-apa. Coba sebutin aja. Butang. Butang, BUTAN. Iya. Apa itu? Kancing kita orang Melayu, baju Melayu cekamusan itu kan 5 kancing itu. Iya. Itu belinya harus di Malaysia, jadi harus pesannya online. Oh gitu. Iya. Oh itu nggak bisa ada beli kayak di toko gitu di Medan Di gitu? Medan nggak ada. Oh, nggak ada. Kita kalau mau buat baju Melayu itu pun harus. Ini pada tahu semua nih pasti setuju nih. Mau bikin baju Melayu kita itu harus nempa. Nggak ada spesial kayak kita ke Malaysia ke Jekyll atau Mahal nggak sih butang itu? Ya so-so sih tergantung bentuknya juga sih. Iya. Karena kan dari batu-batu juga. Aku bahkan nggak tahu tuh ya apa ya. Butang kan. Iya. Random banget ya. Ya makanya kan bicara tadi katanya susah. Sebenarnya nggak susah sih. Kalau yang paham pasti tahu. Oke. Sebenarnya istilahnya kancing itu, kancing baju. Tahu lah, pasti pernah lihat kan. Orang Melayu pakai baju Melayu, kancing. Oke. Kok senyum-senyum? Soalnya tadi aku ada searching sesuatu. Cuman aku masih bingung nih. Ini apa dari kaos kutang kah atau butang kah? Nggak tahu Iya, ya. kutang. Mirip-mirip ya. Kutang ya. Kutang tuh kayak pernah lihat ya. Itu kan kaos kutang ya. Kaos kutang kan yang gini ya. Iya. Maksudnya? Coba diambil. Coba lihat. Coba diambil. Serius nih, Jeb? Coba diambil. Maksudnya Jeb? Gimana cara nunjukinnya? Buka dulu. Buka dulu ya. Oh, pakai password. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allahu Akbar. Gimana cara ngasih taunya? Coba bisa di zoom nggak? Ini serius loh. Ini sesuatu yang nggak lumrah dan nggak lazim ya. Ini ada di pikirannya Datuk Yan Juna, Cikgu Yan Juna. But it's real. Oh my God. How come? How could be ya? Oh my God. Ini serius loh. Sampai gambar-gambar ini pun ini muncul beneran. Ini yang memang lagi dipikirkan karena nanti ada tanggal 18 acara. Mau bikin baju. Baju sih ada cuman Cuma mau ganti itunya. bisa dilihat di tengah-tengah ya. Bisa di zoom nggak sih? Mana yang ini ya? Bisa di zoom nggak? Zoom gitu. 50 kali lipat atau 50 kali. Bisa muncul lihat. Oke. Wah, tepuk tangan dong buat Jeffrey. Aduh. Udah master lainnya. Ya, luar biasa. Tapi memang belum pernah lihat butang sebelumnya, tahu? Tahu ya. Tahu. Tapi kenapa bisa ngetik tadi itu? Gimana ceritanya itu formulanya ya? Pada tercengang-cengang nggak sih? Apa itu bahasanya tepelongo ya? Apa itu? Tebung-bengong ya? Maklum udah lama nggak tinggal di Medan ini. Tadi bahasanya bahasa gimana, luar ya. gitu. Apa namanya benar? Tepelongo gitu. Tepelongo. Apa? Bengong. Kalau di bahasa Oh, mes. Bahasa Medan ya. Orang Medan keren-keren.
Besok itu loh hari emis. Iya besok ya. Besok. Kamis. Oh tuh Kamis ya. Oh ternyata ya luar biasa. Boleh ya kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Jeffrey. Kok jadi ini ya penasaran sama yang lain. Udah sah lah ya. Setuju ya. Sah. Kanal tuh kanal. Balik ke kanal. Jeb, ini luar biasa Jeb ya, nggak nyangka loh Jeb, ini Butang ya semua orang nih pada banyak nggak tahu juga nih, tapi dari sini nanti jadi pada tahu tuh Butang 5 kancing memang itu kalau kita saya sedikit cerita kalau sharing ya itu 5 kenapa 5 kancing Butang itu Kenapa? 5 rukun Islam. Oke, makanya 5 kancing. Ada yang satu kalau itu lebih ke orang bilang Teluk Belanga. Tadi Cekak Musang, satu itu lambangkan Tuan Esa. Jadi memang iya, jadi berpakaian Melayu itu pun yang laki-laki nanti one day lah ya pakai pakaian Melayu. Ada filosofinya. Nanti kalau misalnya kita dulu kan belum married nih masih single, nggak boleh pakai kain samping itu. Oh, yang ya samping itu mau sasret atau yang dilipat itu kita lajang di bawah lutut. Oke, berarti harus kalau di bawah lutut berarti nunjukin kita tuh udah menikah. Kalau di atasnya kita masih lajang. Tapi kalau misalnya ada yang sudah menikah tapi masih di atas pengen nikah lagi. Luar biasa ya. Wah. Ini harus booming ya. Harus keren loh bikin tapping videonya. Tim kreatif luar biasa pokoknya. Wow lah ya. Pengen jadi jual Jeffrey ini. Di event-event Jeff ya. Nanti kita kolaborasi lah ya. Boleh banget. Bersinergi juga. Udah tahu kan akhirnya apa itu Butang ya. Jadi 5 kancing itu bukan yang kaos Butang itu ya, bukan. Apalagi bukan Butang yang biasa dipakai perempuan juga bukan ya. Kita abaikan itu dulu ya. Jeb, balik lagi cerita tentang pengalaman lah selama jadi magician, jadi mentalis ya. Apa pengalaman paling terngaco yang pernah dialamin? Terngaco itu paling seru kah atau paling nggak baik? Mungkin dua-duanya yang paling memalukan ada atau yang paling akhirnya sampai yang wah bagaimana lah gitu loh, spektakuler gitu. Oke, kalau paling seru itu ya menurut Jeff itu pas diundang sama kebetulan kemarin masih wali kota Pak Bobi itu di pertemuan 27 wali kota. Jadi ada mereka lagi diskusi gitu. Jeff diminta untuk Musrembang ya? Ya. Musrembang. Muswil atau lupa deh. Pokoknya ada 27 Ya, Pak Bobi ya, jangan lupa tuh daerah tempat tinggal aku banjir ya, Kelurahan Helvetia Timur ya, Kecamatan Medan Helvetia. Biar diurus ya. Iya, nganggung mereka mah bangun itunya. Kanal itu juga sampai belakang. Dekat rumah saya juga, Pak. Sama ya? Sama. Please. Kayak gitu jadinya. Oke, terus ya itu 27 ya wali kota ya, seluruh Indonesia. Pengalaman yang paling seru ya di situ ya. Terus kalau itu mereka apa? Serunya gimana? Terus kesima atau jadi akhirnya dapat saweran lebih dari yang di bukan. Maksudnya lebih ke kayak saya bisa nyuruh-nyuruh ya, suruh berdiri, suruh ini itu. Iya. Mereka wali kota secara kapan lagi gitu kan, main-main di situ. Terus kalau yang untuk pengalaman yang agak malukan ya, itu mungkin bukan karena kegagalan, tapi lebih ke saya di situ tuh ada satu permainan yang mengharuskan saya itu untuk buka baju dan celana. Ya. Semi bugil dong. Iya, tapi enggak. Di dalamnya itu ada prediksinya. Jadi kayak ada pakai celana pendek, ada kaos juga gitu. Cuman di situ saya harus buka satu kancingnya, buka apanya gitu. Jadi itu agak malukan ya. Baju warna-warni gitu, prediksi gambar gitu. Boxernya warna ini, kaosnya warna ini. Tulisan lips ada gambar lipstiknya enggak? Ada. Syukurnya enggak ada gitu. Mungkin itu jadi ide terbaru permainan berikutnya. Itu ya. Iya. Kalau akhirnya ada IO yang nggak bayar, ada nggak pengalaman seperti itu? Ada lah pastinya ya. Dulu awal-awal kita diajak untuk keliling-keliling sini sana ya. Tapi setelah katanya dijanjikannya selesai gitu ya, selesai. Itu dulu masih kita Jeff juga masih belum belajar tentang yang namanya kontrak di bisnis. Cuman dari segi kepercayaan aja kayak janjinya bayar ya udah gitu kan. Tapi ketika dimintai
banyak 1001 alasan gitu. Jadi kayak sampai lagu sekarang ya sampai sekarang nggak pernah 1001 alasan. banyak aja alasannya ada aja. Nanti belum cair, nanti ini belum itu gitu. Tapi udah setelah setahun udah Jeff coba untuk move on lah, lupa. Gimana cara move on-nya itu? Ya kita lupakan aja, berarti itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita, jadi dia nggak akan datang untuk kita. Berarti itu bukan punya kita, ya udah kita kasih sama Jadi orang kita lain. maafkan lah Kita ya. maafkan. Apalagi Tapi kita ini- nggak melupakan. Itu karena itu jadi pembelajaran. Iyalah. Iya. Kita kan tahu ya piring itu kalau udah pecah ya. Sulit untuk Berkeping-keping ya. Mau disatukan pakai lem tercanggih apapun, tetap masih ada bekasnya ya. betul. Tapi cerita menarik tentang piring, ternyata di Jepang itu ada yang nama konsepnya, itu dia mempercantik benda yang sudah rusak. Nah, jadi kalau kata orang kan kita nggak mungkin bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Tapi kita bisa mengubah itu menjadi potensi yang lebih besar. Kayaknya Pernah nggak lihat piring yang udah pecah berkeping-keping, tapi dia dilem pakai emas. Jadi ada balutan emasnya. Jadi dia makin cantik gitu bentukannya di setiap retakannya. kalau di Bali ada memang kerajinan yang pecahan-pecahan Ada kaca juga ya? itu tempel-tempel, dibikin kotak-kotak dadu-dadu itu jadi bentuk piring. Jadi cantik gitu ya? Memang ada juga. Jadi piringnya dibuat kayak emas lapisannya. Kayaknya orang Jepang itu ikut prinsip ini lah ya, nasi sudah jadi bubur, tapi akhirnya buburnya dikasih lagi topping ayam segala macam, akhirnya jadi bubur ayam. bubur ayam makin enak ya jadinya. Kayak gitu dia mempercantik apa yang sudah rusak. Karena katanya ya itu benda yang rusak itu punya nilainya juga. Sama kepercayaan kita yang udah rusak kita bisa bangun lagi sebenarnya. Oke. Kalau memperbaiki hati yang sudah rusak, Nah itu agak susah kalau itu. Tapi tidak atau menutup bikin kemungkinan. orang Jepang tadi tuh kasih Iya. tepung, gimana tuh? Kalau Kalau cara psikologinya lah, Oke. sedikit-sedikit nih ya. Kalau hati yang sudah rusak itu berarti kan dia ada yang namanya trauma ya. Berarti kan ada sesuatu yang mungkin udah pernah patah hati atau lain Iya, sebagainya. makanya nggak nikah nih sampai sekarang. Terlalu masih gue. Ya itu kadang kita harus coba untuk membuka diri. Ya memang nggak segampang itu ya kalau orang bilang ya, apalagi udah punya trauma. Cuman kalau kita nggak pernah mencoba untuk membuka diri, sama aja kita juga nggak pernah tahu ternyata ada orang yang lebih baik gitu untuk kita. Yang sudah disiapkan sama Tuhan. Tuhan, mungkin aja jodoh kita, tapi kita kayak nggak mau melihat dia, nggak mau melirik dia, ya jodohnya jadi. Taunya nggak- gimana Jep? Ya itu tetap membuka diri, tapi menjaga diri jadinya. Karena kita udah tahu pengalaman masa lalu kita Tak yang buruk. segampang Itu, itu ya betul. ku memiliki dirimu. Memang kalau udah trauma yang apalagi berat banget ya, sakit hati Oh berat banget. Jep. terparah, Wah berat banget. udah susah. Memang agak berat gitu, tapi tidak mustahil. Nah itu sih, memang ya pelan-pelan lah, ada stepnya. Pertama mungkin kalau misalnya sekarang menutup diri sepenuhnya, mungkin membuka diri sedikit gitu dengan menerima chat, masih mau mengobrol, contohnya ya. Jadi pelan-pelan dia, step by step. Gak bisa yang langsung to the point gitu, langsung lari gitu ya. Baby step dulu lah kalau bayi masih jalan kan. Nah, sama, kalau kita membuka diri, kita mau mencoba untuk maafkan kondisi yang sebelumnya. Ada yang istilahnya juga self-forgiving juga. Ya artinya ketika kita udah mengalami yang masa lalu yang buruk itu, sakit hati itu, terkadang kita menyalahkan diri kita, kok mau sih kita kayak gitu dulu. Ya kan, kita menyalahkan orang gitu. Paling penting kita maafin dulu diri kita. Ya itu bagian dari pengalaman, itu bagian dari kita berkembang menjadi lebih baik gitu. Jadi setelah kita sudah maafkan, baru kita bisa. Nah ini yang disampaikan selalu ya di TikTok ya. one of them. Hal yang seperti ini ya, Iya. sifatnya lebih ke self motivation. Self improvement, gimana sih orang bisa move on gitu. Karena kan terkadang kalau kita nggak move on, kita nggak ini, kita masih terpaku dengan trauma, kita nggak bisa berkembang. Kita masih terikat dengan masalah. Ada yang pernah komentar gini ya, karena Jepri belum mengalami, coba Jepri udah ngalami sendiri. Bisa nggak sih berkata-kata indah dan manis seperti itu? Belum ada sih, tapi barusan tadi. Kenal nih. Ini apple to apple nih Iya, soalnya. betul. Ya seperti itu. Iya, iya. Mudah-mudahan ngalamin. Jangan dong. Jangan dong. Mudah-mudahan jangan dialamin. Jadi benar-benar ini Tahu gitu ya oh perasaannya iya. gitu. Iya, Kan iya. jadi solver problem itu biasanya kan udah ngalamin dulu. Iya. Dan nggak ceritanya NATO, teori. Kan seperti itu. Iya. Antusiasnya gimana untuk engagementnya para nyebutnya apa sih mereka itu followers lah ya ini ya. Followers ya. Antusias sih, mereka tertarik. Jadi ada tanya jawab juga, tanya kayak gini tentang ini, tentang itu gitu. Kalau misalnya kayak gini gimana gitu kan. Ya Jeff berusaha untuk bikin konten yang serelate mungkin sama followernya. Yang mereka alamin saat ini itu gimana gitu.
dari situ sih. Biasanya umumnya apa ini, masalah-masalah personal atau Saat ini itu banyak kan yang mengalami masalah percintaan ya, apalagi kita itu sekarang ada di fase di mana kalau kita lihat dari sensus penduduk itu banyak anak kecil yang sekarang menuju remaja dan juga dewasa awal. Nah itu masa-masa percintaan, hubungan, ya itu banyak banget kalau kita lihat di sensus. Jadi itu yang mungkin jadi persoalan paling utama itu ya. maksudnya anak-anak sekarang ini belum waktunya tumbuh dewasa berkembang sesuai dengan Sudah saatnya. umurnya, tapi bukannya mungkin tadinya mungkin 21 normal, sekarang udah Oh di iya, karena memang SD sekarang juga udah mulai ada istilah cintaan ya. papi dan mami ya. Iya. Papi jajannya apa hari ini gitu ya. Itu kita agak Ya memang ada agak transisi ini juga ya. karena ada informasi itu ya. Karena ada informasi yang luas banget, apalagi masa-masa Covid itu ya, internet dan lain sebagainya, jaringan itu luas banget. Ya jadinya itu transisinya berputar. Jadi anak sekarang juga udah dewasa sebelum waktunya gitu. Iya, tidak kan. Jadi Banyak, khawatir ya. Ya. Nah, itu Bukan makanya kita perlu mereka aja yang punya anak yang khawatir, kita mah nanti ya. nanti baru khawatir. Jeb ini saya lagi buka ini nih ya, Ciko lagi buka dia punya TikTok ya. Oke. Di sini adnya psikologi Koko. Ya. Ya benar ya. Ya. Baru 1496 baru. Gak apa-apa ya, harus ditambah terus nih ya. Ya, Di sini jelasinnya psikolog, hipnoterapis, pengembangan diri yang tadi disebutkan, dan karir ya, konseling dan lainnya. Nah ini mau ambil beberapa tem ya. Nah ini salah satu nih yang sambil serup-serup kopi apa teh, suka juga ya. Kopi. Saya kopi. Oh ini ada pertanyaan nih ya. Teh, sorry. Nah ini nih, apa tadi ya? Ada pertanyaannya, wait a moment please. Kok aku harus gimana kalau cuma diri doang? Iya. Itu jawabannya berhenti cari dia, Berhenti cari dia. Berarti kan hidup kalau terus berjalan. Ini maksudnya gini, ini yang di sini lebih ke personal, antar hubungan antar wanita dan pria, walaupun sekarang ada pria sama pria, wanita sama pria ya, wanita sama wanita itu. Atau ini yang selalu kadang kayak saya ini punya pengalaman kan di WA. Ya kan artinya nggak ada personal touch yang memang emang kadang dibaca kan bisa kelihatan tuh ya, ternyata kan udah centang biru tuh kan dibaca tapi nggak dibalas gitu. Maksudnya apa gitu. Nah kebanyakan tuh yang ngalamin seperti itu. Kalau saya kadang mau ngebalasnya itu nanti kan lagi ada kerjaan kan, ngebalas ke situ terus gitu kan. Ini kalau mau dibuka nih sekarang di HP nih ribuan ini. Chatnya banyak ya. Iya, chatnya ribuan nih. Job semua ya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini dimaksudkan untuk yang versi yang mana nih? Oke, ini mungkin kalau kebanyakan nangkepnya itu lebih ke hubungan ya kan, hubungan yang. Oh ini yang hubungan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau ini juga di pekerjaan, di chat apapun itu, karena terkadang banyak banget yang dia overthinking. Kok aku nggak dibales ya? Kok aku udah chat kok nggak di-read ya? Cuma di-read doang ya? Kok nggak dibales-bales gitu-gitu? Kan ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi terkadang kita itu, ini yang selalu saya sampaikan ya, banyak banget orang yang overthink. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dia fokus terhadap sesuatu yang nggak bisa dia kontrol. Ya, ini kan nggak bisa dikontrol. Kapan dia mau balas kan kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kayak yang kita balesin pakai HP tapi dia. Tapi memang kita nggak bisa paksa orang lain harus balas gitu. Bener. Nah, jadi yang kita bisa fokuskan apa? Terhadap apa yang bisa sikap kita terhadap chat itu gitu. Mungkin dia lagi sibuk gitu kalau ya. dia belum bisa balas sekarang ya jangan di spam, jangan di PPP, jangan di chat ulang berkali-kali. PPP ya. Iya, BlackBerry kan dulu gitu ya. Ping ya. Oh, zaman BlackBerry juga ya? BlackBerry. Oke, dulu jadi, pin ya? Ping. Pin dan ping. Ya, pin dan ping. Jadi saya selalu bilang ya kita kontrol dengan apa yang bisa kita kontrol saat ini gitu. Ya artinya sikap kita. Kalau memang kita nggak bisa suruh dia balas sekarang, ya udah nggak usah kita peduli, kita lanjut aja terus sama kehidupan kita. Lanjut aja karena masih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Iya. Kalau dia udah balas ya baru kita balas balik gitu kan. Apa sampai kita berpikir yang bagaimana gitu ya? Iya, yang pikiran negatif dan sebagainya belum tentu benar, belum tentu apa yang ini. Makanya terkadang itu saya bilang fokusnya terhadap diri kita aja dulu gitu. Gak usah pikir kemana-mana gitu. Dan ini berlaku untuk semua hal. Ini berlaku untuk ketika kita overthinking. Iya, jangan kok anak belum pulang ya. Kok ini belum pulang ya? Kok dia lama ya pulangnya ya gitu kan. Apa di jalan. Ya kita udah berusaha, kita udah chat, kita udah coba untuk telepon mungkin. Tapi gak dibalas, gak diangkat, ya udah stop. Sampai situ.
Wah, apalagi Jeb, sekarang kalau misalnya jujur nih ya di grup ini, di WA ini banyak kali grup-grup ini. Oh iya banyak banget. Kadang nggak lagi sempet kebaca, lalu baca grup gitu loh. Iya. Ada yang tidak seperti itu. Iya. Jeb, ini lagi mau buka lagi yang lain ya, ntar ya. Nah ini nih, ada salah satu kontennya sambil pegang-pegang dagu ya kan, baru habis syukuran ya sepertinya. Iya, gatel ya. Syukuran ya, bukan syukuran ya. Syukuran apa? Syukuran. Ya. Ada ini ada nih ya, memberi perhatian kepada pria lain selingkuh, membuatnya merasa ia memiliki kesempatan selingkuh. Lah kok selingkuh semua ini isinya dia. Iya. Terus tidak menolak saat ia merayumu selingkuh. Lah, ini maksudnya apa? Oke, jadi kan banyak banget yang merasa kalau misalnya dia itu, ini relate-nya sama anak muda, lebih ke anak muda ya. Karena mereka yang menggunakan sosial media dan overthink gitu. Jadi kan banyak banget yang ini nganggap kalau misalnya ngasih keperhatian ini itu artinya memberikan perhatian lebih kan sama orang lain gitu, sama pasangan. Ini berlakunya bukan untuk cowok aja, ke cewek juga gitu. Sama cewek ke cowok, cowok ke cewek gitu. Jadi pasangannya itu kalau misalnya memang mereka udah memberikan perhatian lebih dari yang seharusnya, ya itu berarti dia udah membawa perasaan di situ. Ini bisa dimaknai yang juga sekarang lagi, nggak sekarang aja sih, dari zaman Lut, Nabi Lut juga ya. Ini juga mewakili perasaan yang sejenis-jenis juga sih ini. Iya. Nggak mewakili mereka juga. Mewakili kaum yang sejenis itu. Oh. Perlu kita beda-beda juga nih ya kan. Ya kan, memberi perhatian kepada pria lain. Ternyata ternyata yang baca pria juga. Iya, pasangannya pria juga gitu. Gitu kan nanti perempuan juga seperti itu. Yang penting kasih sayang kata Iya, yang penting ya itulah dia. Ya kita sebenarnya friendly boleh. Banyak banget tuh yang komen tuh. Tapi kan saya cuma friendly dan sebagainya. Ya enggak masalah. Kalau mau berteman ya boleh gitu. Tapi kalau udah lebih dari situ kayak membalas DM, kasih meme gitu. Itu kan artinya udah ada feeling involved. Ya udah ada perasaan di situ. Nah gitulah, makanya sebenarnya bahasanya itu bukan selingkuh juga gitu. Cuman karena itu lebih kuat ya maknanya ya untuk orang-orang biar mengerti ya. Artinya kita udah punya feeling, punya perasaan awal, bibit awal lah untuk selingkuh gitu ibaratnya. Karena awal-awal gitu, balas DM, balas ini kan, kirim meme. Itu nyaman, ya itulah berlanjut ya. Ketemu di mana gitu. Ya ketemu di mana. Tapi ini berlaku buat yang ini ya, yang punya pasangan nih ya, makanya istilah selingkuh ya. Iya, punya pasangan. Betul. Jujur-jujur aja sih sebenarnya ya, kalau secara pribadi ya menyikapi hal ini. Kalau memang udah nggak sur, kalau bahasa Medan, kalau udah nggak sur sama pasangan kau, ya udah kau bilang ya. Betul. Kau selesaikan, betul. Ya kan? Itu yang paling penting. Sebenarnya yang paling banyak masalah kenapa putus, kenapa berantem itu miskomunikasi. Banyak yang tidak sejak awal itu langsung ngasih ini ya, langsung ngasih kayak rules gitu. Karena kita perlu sebenarnya untuk buat rules di awal kayak apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Menurutmu apa yang ini? Itu didiskusikan. Bukan serta-merta yang cowok ngasih tahu cewek ini gak boleh gini. Tapi kita sama-sama kayak ngomong. Jadi ke depannya lebih enak gitu. Oh udah ngelakuin ini, oh kamu kayak gini gitu. Walaupun sesungguhnya ya, ini kan masih bicara tentang pro dan kontra ya. Pacaran dilarang keras, woi ya. Ya. Kalau pasangan kau ya serius sama kau, tantang, suruh dia nikahin kau, jangan lama-lama. Iya. Banyak tuh ya, jatuh ke HTS nantinya. Ya jaga isi orang, gitu kan, hubungan tanpa status itu ya. Itu banget. aja, apalagi perempuan ya punya harga diri lah, kau perempuan ya. Jadi lama gitu. betul. Jangan mau selalu jadi korban aja. Iya, biar kita mengurangi yang namanya korban-korban yang seperti itu kan. Iyalah. Pacaran lama, ternyata jadi sama orang lain. Iya, maksudnya tantang aja. Aku mau deket tapi langsung aja. Serius aja gitu. tuh. Iya kan? Iya. Makanya setuju kan? Iya betul. Ada nggak setuju gak sih? Konsepnya seperti itu. Kanal tuh kanal. Oke, jadi ketahuan ya, kelihatan jelas dan nyata ya. Jadi memang Jeffrey punya dua persona ya, bukan dua kepribadian ya, atau biasa disebut berkepribadian ganda bukan ya? Bukan di ID ya. Tapi memilah-milah tadi itu ya terkait sama lebih ke urusan personality ya, yang butuh problem solving. Beliau adalah seorang psikolog ya, dengan title tadi ya,
Psikologi, artinya beliau adalah magister psikologi ya. Iya. Jadi secara akademinya oke ya. Terus kalau misalnya terkait sama kombinasi ya, sinergitas antara tadi berangkat dari hobi, terus belajar karena memang masuk di psikolog, ambil certified hipnoterapis tadi itu ya. Iya. Dan itu dua hal yang menarik dan dua hal yang berbeda, tapi bisa jadi satu juga ya. Luar biasa. Ya, terkait dengan hope ya di tahun 2025, apa yang akan dicapai atau akan ingin diraih di luar dari tahun ini menikah? Belum ada sih rencana. Belum ada menikah. pasangan juga? Udah ada Oh, pasangan. udah. Cuman Jangan lama-lama juga ya, tadi baru ngomong iya, apa betul, kita betul, kan? betul. Udah ada planning. Oh, udah ada planning. Jangan Cuman lupa belum. undang ya. Aman. MC-nya atau gimana? Enggak, ya bagian ini aja lah kalau ada, tapi nggak pernah ada pula ya pakai papung ada makan sirih. Oh nggak ada sih. Yang Beda. tidak Kalau saya kebetulan tua. dia adatnya itu nanti bakal ada campuran Batak. Tampai. Batak. Iya karena ayah itu dari Padang Sidempuan dia Jeffrey ada marga. ayah ada marga Harahap. Kalau kebetulan Jeff itu nggak pakai marga. Kenapa? Nggak tahu tuh kenapa. Dari ayah. Hey, Harahap loh. Iya. Ini ada tim kreatif juga ya. kita, ada Harahap marga juga ya, Harahap, iya. Audi. Ini gimana Audi nggak dipakai Harahapnya? Memang dari kecil nggak dipakai Harahap ya? Iya kebetulan kemarin namanya itu aja gitu kan. Mungkin nggak tahu ya apa pertimbangan ayah kan. Jadi Kok agak ini ya? Jadi makin penasaran nih. Sisi lain. tapi ayah ada ikut kayak kalau di adat Batak tuh ada perkumpulannya namanya Mahajaya, ada. Marga Harahap Kayak Segaja. Nasution juga ada. Iya ada kan. Ikatan Nasution, Ya ayah gitu. ada ikut situ. Itulah kebetulan Kalau mama? Chinese kebetulan. Oh, mix ya. Mix. Berapa bersaudara, Jeb? 3 Jeffrey paling bungsu, Sapudan. Oh. Ya, anak paling kecil. udah punya ponakan pastinya. Sudah ponakan udah ada 3 dari kakak 2 dari abang 1. Oke. Ya Dipanggil apa? Dipanggil- Sama keponakan. panggilnya kalau bahasa Hokkiennya itu ya aku. Aku itu kayak paman, Oh. Aceh gitu. Nah, paman gitu. Enggak uncle gitu ya. Enggak sih. Atau karena ada Arahapnya biasa pakai tulang ya? Tulang ya. Enggak pakai belulang ya. Tulang berulang. Ternyata ini loh sisi lain dari Jeffrey yang hampir terskipkan ya buat yang semua pada nggak tahu ya. Iya. Ternyata beliau Punya punya silsilah. marga Arahap. Bisa masuk ke klan-klan Arahap ini. Masuk. Apa sih kayak mana tuh bahasanya jadinya? Saudara klan ini apa? Apa lay klan lah. Ini lay klan ini ya buat yang yang nonton yang nonton lah ya. Ternyata ya. Dan beliau tinggalnya di Daerah rumah Wahidin. Wahidin Ya, daerah sana. ya. Ya nggak jauh lah ya dari Tamrin Plaza ya. Ya, deket-deket situ. Bener nggak sih? Deket-deket situ ya. Itu mall lama. Legend ya? Mall legend ya. Mall Legend, sama kayak Medan Mall gitu ya. Ya. Apanya? Fire diskotek. Wah. Oh dulu ya. Wah, ikut. Kenapa aku yang ngerti sendiri ya? Semangat. sempet mungkin abangnya sama kakaknya yang tahu Fire diskotek itu ya. Kurang tahu sih. Kayaknya udah nggak ada. dulu. Sekarang udah nggak ada Sekarang sih. udah nggak ada. Tapi itu emang mall legend. Legend. Dan belum terbakar. Belum. Atau dibakar.